Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Dairul Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, membentangkan 7 lautan, menancapkan gunung-gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya. Dari sebutir pasir hingga gunung yang tinggi Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari setetes air hingga lautan yang luas Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari satu bakteri yang kecil bernama corona ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sampai kepada planet-planet yang besar, galaksi-galaksi yang besar Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada penciptanya. Tidak ada satu pasir yang bergerak di tepi laut melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu butir debu yang berpindah di padang pasir melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemana pindahnya, sejauh mana dia pindah, pada waktu kapan pindahnya, semua berada di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu lembar daun yang jatuh melainkan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta ini bergerak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hari ini kita berada di tengah pandemi corona. Semua ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini mau berpikir, menggunakan akal kita yang Allah karuniakan kepada kita untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk kecil Allah taala kirimkan ke permukaan bumi ini, maka tiba-tiba seluruh penduduk bumi ini bergerak. Orang-orang desa bergerak, orang-orang kota bergerak, orang-orang tua bergerak, orang muda bergerak, kaum lelaki bergerak, kaum perempuan bergerak, rakyat bergerak, pejabat pun bergerak. Bergerak untuk apa hadirnya mulia? Bergerak untuk melakukan tindak keselamatan. Karena sesungguhnya manusia ini merindukan keselamatan. Tidak ada orang yang ingin kecelakaan, tidak ada orang yang ingin menderita, tidak ada orang yang ingin sakit. Maka berbagai macam usaha dilakukan agar keselamatan datang dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, ini bukan perkara baru. Peristiwa-peristiwa lockdown ini bukan peristiwa baru. Nabi Ibrahim alaihissalam itu di lockdown di dalam kobaran api selama 40 hari. Diam di sana. Tapi karena Ibrahim alaihissalam memiliki iman dan amal yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ibrahim alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam di lockdown di dalam perut ikan selama 40 hari. Karena Yunus alaihissalam memiliki iman dan amal yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. Baginda Rasulullah SAW di lockdown selama lebih kurang 3 tahun di Sihib Abi Talib. Tidak boleh ada yang bawa ke sana makanan, tidak boleh ada yang datang ke sana bawa dagangan.
Tapi karena keimanan dan amalan yang sempurna, maka Rasulullah bersama para sahabat radhiyallahu anhum selamat. Satu orang atau satu kaum yang mengusahakan imannya, maka dialah yang akan selamat. Satu raja yang memiliki tentara yang hebat seperti Fir'aun laknatullahi alaih, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala hancurkan dia, celaka dia. Satu orang kaya seperti Qarun laknatullahi alaih, bukan karena kekurangan harta, bukan karena kekurangan ekonomi, tapi karena Qarun ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hancurkan Qarun. Satu kaum terdahulu yang ahli teknologi seperti kaum Samud, rumah-rumahnya begitu tinggi, kota-kotanya berada di dalam gunung, tetapi mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hancurkan mereka. Satu kaum yang ahli pertanian seperti kaum Sabah, begitu hebat pertaniannya, sampai-sampai waktu panen dia tahu, dia tinggal mengalirkan keranjang buah, dan ketika keranjang itu telah sampai di ujung parit, maka keranjang itu telah penuh dengan buah. Tapi karena kaum Sabah ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hancurkan dia. Kaum Ad yang begitu hebat dan begitu kuat, otot baja, tulang besi, pohon kurma, pohon kelapa dicabut oleh kaum Ad ini dengan sebelah tangan saja. Tapi hadirin mulia, karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan dengan apa? Bukan dengan bakteri yang masih nampak apabila digunakan kaca pembesar, tetapi dengan angin sor-sor yang tidak nampak di mata. Allah hancurkan kaum yang begitu besar, begitu perkasa, begitu hebat. Supaya hadirin yang mulia, kita berpikir bahwa yang menyelamatkan manusia ini adalah iman. Yang menyelamatkan manusia ini adalah amal mereka. Bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan perdagangan, bukan kekuatan pertanian. Tapi iman dan amal inilah yang akan menyelamatkan kita. Maka hadirin yang mulia, usaha yang harus kita buat hari ini sesungguhnya harusnya usaha atas iman. Dengan adanya keadaan pandemi corona sekarang ini, seharusnya apabila kita menggunakan akal fikir kita, seharusnya makin tinggi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semakin kuat amal kita buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan inilah yang akan menjadi bekal akhirat kita. Inilah amal yang akan menemani kita nanti di dalam kubur. Inilah amal yang akan menemani kita nanti melewati yaumil mizan, melewati jembatan sirat, dan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua harta, pangkat, dan jabatan akan kita tinggalkan. Karena itu hadirin yang mulia, melalui kesempatan Jumat yang berkah ini, di mana kita baru saja selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, walaupun mungkin di rumah masing-masing atau mungkin di keluarga masing-masing, tetapi saatnya kita kembali untuk menatap masa depan kita yang sebenarnya, yaitu mempersiapkan kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa ini sebagai pemicu buat kita untuk semakin bersemangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin jami'an rahimakumullah. Mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik banyak orang yang bisa. Tapi meninggalkan keburukan banyak orang yang tidak kuat. Karena itu bulan Syawal ini sebenarnya adalah bulan di mana kita meningkatkan amal-amal kita. Agar dengan kekuatan amal kita ini kita dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu meninggalkan keburukan-keburukan. Allah turunkan peringatan berupa pandemi corona ini agar kita ini betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, berlari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa segala sesuatu ini terjadi hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana burung ababil melemparkan batu. Burung ababil melemparkan batu itu kepada gajah-gajah. Dan hanya gajah-gajah yang tertulis namanya, yang ada catatannya di Lauhil Mahfuz, itu yang akan kena batu burung ababil. Begitulah kata ulama, orang-orang yang akan terkena pandemi corona ini adalah yang memang namanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Karena kematian akan datang walaupun corona tidak ada. Sebelum datangnya corona sudah banyak orang yang mati. Dan tiap hari tetap saja orang mati walaupun bukan karena corona. Jadi bukan karena matinya karena corona yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah apakah kematian kita ini di sana ada membawa iman dan amal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah masa depan yang pasti. Dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia ini berganti-ganti kita menghuninya. Sekarang giliran kita. Satu saat nanti giliran orang lain dan kita akan pergi. Karena itu satu-satunya amal yang terbaik yang harus kita buat hari ini adalah mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Kembali makmurkan masjid-masjid kita. Kembali kita hidupkan amal-amal agama bersama keluarga kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Semoga Allah berikan kekuatan. Allahumma firli mu'minin